Apa yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar Singapura? Sebuah negara kecil yang mungkin kurang lebih ukurannya sama dengan Jakarta. Negara yang mayoritas penduduknya etnis Cina ini memang secara ekonomi, pendidikan, dan kesehatan paling maju di wilayah Asia Tenggara. Sebagai contoh untuk di bidang ekonomi, banyak sekali negara yang berinvestasi di negara ini karena angka korupsinya yang rendah serta kepastian hukum yang jelas. Untuk di bidang pendidikan sudah tak diragukan lagi kualitasnya. Kita bisa menyaksikan Cawapres Indonesia 2024 yang saat ini unggul, Pak Gibran merupakan jebolan S1 Singapura. Di bidang kesehatan pun sama, kualitasnya baik. Banyak sekali tokoh-tokoh Indonesia yang sakit dan rumah sakit Indonesia tidak bisa menangani penyakitnya, biasanya dikirim ke Singapura. Sebagai contoh, istri Presiden ke-6 Pak SBY, Ibu Ani Yudhoyono, waktu sakit juga dirawat di Singapura. Kalau nggak salah, Olga Saputra, artis yang terkenal itu juga dirawat di Singapura. Hal ini tentu berbeda dengan negara sebelah, yaitu negara kita, Indonesia, yang memang untuk di sektor tersebut kualitasnya lebih rendah dari Singapura. Ternyata tidak hanya di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, di bidang pertahanan pun Singapura termasuk kuat, termasuk canggih alat perangnya dibanding Indonesia. Singapura yang dianggap negara kecil paling kalau diserang cuman bisa bertahan beberapa hari, ternyata pikiran itu untuk saat ini harus dibuang jauh-jauh. Ternyata Singapura menyusun sebuah pertahanan yang mengerikan, termasuk mengerikan bagi Indonesia, jadi Indonesia harus waspada. Strategi pertahanan apa yang diterapkan Singapura? Ayo kita bahas, tetapi setelah intro berikut ini. Singapura sama seperti Indonesia, merupakan anggota ASEAN, sebuah perhimpunan bangsa-bangsa yang isinya negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Salah satu tujuan dibentuk ASEAN untuk apa? Yaitu untuk menstabilkan kawasan. Pokoknya sebisa mungkin kawasan Asia Tenggara tetap aman. Nah, di sini uniknya ternyata Singapura masih pesimistik, kurang percaya akan peran ASEAN sebagai penstabil keamanan kawasan. Kejadian-kejadian seperti perebutan klaim atas wilayah blok Ambalat antara Indonesia versus Malaysia, atau konflik Thailand versus Kamboja atas wilayah di sekitar Vihara Bir, merupakan bukti bahwa kawasan ASEAN walaupun lebih damai dibandingkan kawasan lain, misalnya Timur Tengah, tetapi potensi konflik antar negara di ASEAN masih bisa terjadi. Nah, di sini maksudnya walaupun sudah ada ASEAN sebagai perkumpulan negara-negara Asia Tenggara, misalkan kalau ada yang kurang kurang akur, ada forumnya untuk berkumpul, tetapi Singapura masih merasa terancam, masih merasa bahwa Singapura bisa saja ke depan ada konflik dengan negara tetangganya. Dengan Indonesia misalnya, ya. Kalau kita melihat ke belakang, memang Singapura pernah punya hubungan yang kurang baik. Indonesia dengan Singapura masih memiliki perbatasan maritim yang belum disepakati, khususnya pada segmen timur yang terbentang mulai dari utara Pulau Batam hingga Karang Horsburgh. Kemudian pengelolaan ruang udara Indonesia yang terbentang dari Laut Natuna, Selat Karimata, perairan utara Kepulauan Bangka dan Belitung hingga Selat Malaka juga masih menjadi polemik yang dulu sempat panas, dan sekarang saya nggak tahu apakah sudah diselesaikan atau belum. Katanya sih sudah kemarin. Perselisihan Indonesia dengan Singapura tidak hanya di bidang pertahanan itu tadi. Di bidang hukum dan ekonomi juga terjadi. Sebagai contoh, adanya tuduhan Singapura sebagai tempat perlindungan bagi koruptor asal Indonesia. Singapura juga disinyalir melindungi kegiatan penyelundupan dari dan ke Indonesia lewat laut. Hal inilah yang menyebabkan hubungan antara Indonesia dan Singapura kadang-kadang naik turun, kadang membaik dan kadang memburuk. Singapura sebagai negara yang mayoritas etnis Cina tapi di tanah Melayu, ketika melihat negara-negara besar yang ukurannya besar seperti Indonesia yang bisa sewaktu-waktu konflik dengan Singapura, mental terkepung mereka menyala. Mereka merasa tidak aman, dan makanya mereka itu terus memperbaiki diri negaranya, ya tidak hanya berleha-leha, dan memikirkan strategi pertahanannya. Dan sekarang
Pertanyaannya, apa strategi pertahanan Singapura? Ada dua pilar dalam kebijakan pertahanan Singapura. Kedua pilar tersebut yaitu diplomasi dan penangkalan. Pertama kita bahas mengenai diplomasi. Singapura sangat aktif dalam melakukan dialog keamanan, membangun kepercayaan dan kerjasama. Kerjasama Singapura tidak hanya dengan negara-negara di Asia Tenggara, tapi di luar Asia Tenggara juga iya. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk berbagai hal ya. Salah satu contoh adalah adanya latihan militer bersama dengan negara lain. Kenapa Singapura rajin menjalin kerjasama dengan negara lain? Dalam hal ini latihan militer bersama, alasannya ya karena wilayah Singapura kecil. Kalau menurut saya mungkin kurang leluasa untuk latihan militer baik di darat, di laut maupun di udara. Kerjasama dengan Australia, militer Singapura menggunakan fasilitas di Saltwater Bay, pusat penerbangan Oakleigh di Coastland, dan pangkalan udara di Perth di Perth. Kerjasama dengan Selandia Baru, militer Singapura ini juga aktif ya, seperti menggunakan tempat latihan angkatan bersenjata Selandia Baru di Waiohuru Training Area. Singapura juga rutin menggelar latihan militer dengan India. Singapura sejak 2007 telah menyewa pangkalan udara Kalaikunda di India selama 5 tahun untuk kepentingan angkatan udaranya. Dan uniknya, walaupun Singapura dekat dengan Amerika, untuk pertama kalinya Singapura latihan militer bersama dengan Cina. Ini terjadi pada 2009. Ya mungkin Singapura mikirnya, wah ini Cina mungkin akan menjadi superpower masa depan, jadi didekati juga oleh Singapura, mungkin seperti itu. Angkatan Laut Singapura juga berpartisipasi dalam Malabar Exercise yang melibatkan India, Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Singapura ini memang cerdik, tempatnya kurang buat latihan, yang ngajak negara lain buat latihan bareng. Wilayahnya kecil, otomatis rakyatnya juga sedikit, yang ngajak negara lain buat latihan bersama. Ini kalau ada ancaman kan syukur-syukur ada negara lain yang diajak kerjasama militer tadi yang bisa membantu Singapura. Ini otaknya juga cerdas Singapura. Itulah diplomasi yang dilakukan oleh Singapura. Dan yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah penangkalan. Singapura dalam bidang militer menggunakan pertahanan total. Bisa dibilang untuk di Asia Tenggara, negara yang senjata militernya rata-rata canggih ya Singapura ini. Kita harus realistis bahwa alat-alat perang yang digunakan oleh militer Indonesia rata-rata kalah canggih dan kalah modern daripada alat perang yang dipakai oleh Singapura. Bayangkan saja, Singapura telah mengakuisisi salah satu jet tempur tercanggih di dunia saat ini buatan Amerika Serikat, yaitu jet tempur F-35 yang rencananya akan dikirim ke Singapura mulai tahun 2026 kalau nggak salah. F-35 ini merupakan pesawat tempur generasi kelima, sedangkan Indonesia pesawat tempur yang dipakai saat ini yang pesawat canggihnya Indonesia buatan Amerika adalah F-16, yaitu generasi 4.5, dan ini Singapura sudah memesan ke pesawat tempur generasi 5. Sangat sulit dibayangkan ya apabila Indonesia membeli F-35 Amerika. Nah ini Singapura dengan mudahnya itu sebentar lagi akan mengoperasikan F-35. Parah. Indonesia saat ini sudah memesan F-15EX, pesawat tempur yang digadang-gadang bakal meningkatkan kemampuan angkatan udara Indonesia. Tapi kalau kita nengok ke Singapura, ternyata Singapura sudah punya pesawat yang dipesan Indonesia. Ya walaupun bukan F-15EX tapi F-15E. Tapi Singapura sudah punya 40 unit F-15 ya, dan punya 60 unit F-16 Fighting Falcon. Sedangkan Indonesia untuk F-15 baru dipesan, dan F-16 Fighting Falconnya hanya punya 33 unit, separuhnya punyanya Singapura. Padahal kalau kita lihat kan wilayah udaranya Indonesia sangat luas, tapi jumlah pesawat tempurnya masih kalah jauh dari Singapura. Kecanggihan alat-alat tempur Singapura tentu didukung oleh kayanya negara Singapura, dan satu hal yang tak boleh dilupakan yaitu kedekatan dengan Amerika Serikat. Kedekatan Singapura dengan Amerika Serikat membuat negara ini dengan mudahnya membeli peralatan tempur dari negara Amerika Serikat.
Ngomong-ngomong masalah kedekatan Singapura dan Amerika Serikat, ini juga agak unik. Kita kan sama-sama tahu bahwa Singapura dijajah oleh Inggris. Setelah mereka sempat gabung dengan Malaysia, kemudian pisah lagi. Tapi kalau kita cermati kan Singapura lebih dekat ke Amerika dibandingkan ke Inggris. Dan mentalitas terkepung itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi, di mana etnis Cina tapi tinggal di kawasan yang mayoritas Melayu, kemudian populasinya Muslim, membuat mereka itu Singapura selalu merasa terancam. Dan ini juga membuat tingkat kepercayaan mereka kepada negara tetangganya, kepada Indonesia dan Malaysia itu cukup tinggi ya. Mereka kurang percaya. Pintarnya Singapura menggandeng Amerika Serikat ini untuk menjadi sahabatnya, di mana Amerika merupakan kekuatan yang superpower dan di luar kawasan Asia Tenggara. Singapura mencari kawan di luar kawasannya tentu ada alasan. Alasan adalah ketika diserang negara tetangga, misalnya diserang oleh Indonesia atau Malaysia atau mungkin Vietnam atau Thailand, ini sebagai contoh saja. Tentu ini akan meminta bantuan Amerika Serikat untuk membantunya. Mereka sadar bahwa wilayah sekecil Singapura harus berkawan bukan dengan negara tetangganya saja, tapi juga negara di luar kawasannya, negara yang cukup kuat, negara yang mempunyai kekuatan yang besar, yaitu Amerika Serikat. Selat Malaka merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia. Ekonomi Singapura juga sangat bergantung dengan jalur ini. Singapura berusaha agar Amerika Serikat punya andil dalam pengamanan Selat Malaka. Tentu Indonesia ya tidak setuju. Hal ini yang kadang-kadang yang membuat hubungan Singapura dan Indonesia itu sering panas dingin. Jadi inti video ini adalah apa? Intinya adalah Indonesia itu jangan meremehkan kekuatan Singapura walaupun negara itu kecil. Karena mereka punya mental terkepung, ya selalu dalam bayang-bayang ancaman dari negara di sekitarnya, membuat mereka selalu semangat untuk mempertahankan diri. Perasaan terancam membuat Singapura terus berupaya agar negaranya itu tetap aman. Pokoknya prinsip Singapura itu, kalau mereka bisa nyerang kita mungkin kalah, tapi jangan sampai mereka mengalahkan kita dengan mudah. Itu seperti itu Singapura. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Misalkan ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.